Selamat datang di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Nah, apa sih garis singgung lingkaran itu? Nah, sekarang Pak Man coba ngajak kalian lihat gambar yang ada di sini ya. Nah, gambar yang di sebelah kiri itu adalah contoh garis singgung lingkaran ya, garis yang berwarna merah ya. Nah, dia menyinggung di titik A ya, menyinggung lingkarannya di titik A. Dan juga dia menyinggung hanya di satu titik saja ya, hanya di satu titik aja pada satu lingkaran. Nah, kalau yang di sebelah kanan, gambar sebelah kanan itu bukan garis singgung lingkaran ya, tapi dia memotong ya, memotong satu lingkaran di dua titik. Jadi itu ya bedanya garis singgung dan bukan garis singgung. Jadi kalau garis singgung lingkaran itu dia pasti menyinggung lingkaran hanya di satu titik saja ya, di satu titik saja. Nah, kalau dia ada melewati memotong di dua titik itu bukan garis singgung ya. Nah, sekarang misalkan gambar yang untuk garis singgung tadi titik pusatnya adalah titik pusat M ya, titiknya adalah lingkaran M. Nah, di sini titik singgungnya ya A ya, A di sini. Nah, kalau kita tarik garis dari pusat lingkaran ke titik singgung itu ya, ke titik singgung lingkaran ya, misalkan seperti ini ya, membuat seperti ini ya. Nah, kalau kita tarik garis lurus dari pusat lingkaran ke titik singgung, maka sudut yang terbentuk antara jari-jari ini ya, jari-jari lingkaran dengan garis singgungnya itu adalah 90 derajat ya, akan terbentuk sudut siku-siku ya. Dan terbentuk sudut siku-siku atau tegak lurus ya. Kalau dia siku-siku berarti dia tegak lurus. Jadi garis singgung lingkaran itu selalu atau pasti tegak lurus dengan jari-jari lingkaran ya. Kalau kita tarik garis dari pusat lingkaran ke titik singgung pada lingkaran tersebut, dia selalu tegak lurus ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari garis singgung lingkaran. Kalau ini kan hanya pada satu lingkaran ya. Nah, sekarang kita belajar garis singgung lingkaran yang menyinggung dua lingkaran ya. Nah, kalau tadi kita melihat garis singgung lingkaran pada satu lingkaran, di sini kita akan pelajari garis singgung lingkaran yang menyinggung dua lingkaran ya. Nah, kalau pada gambar di sini, garis singgung tersebut menyinggung lingkaran P di titik F dan menyinggung juga lingkaran yang kedua, yaitu lingkaran Q di titik H ya. Nah, yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan luar itu adalah garis singgung ya yang tidak melalui daerah antara dua lingkaran ini. Jadi dia hanya di luar saja ya, di luar saja. Nah, yang dimaksud garis singgung persekutuan luar ini yang ini ya, yang merah ini ya. Ini garis singgung persekutuan luar. Nah, persekutuan luar. Nah, ini yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan luar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari panjang garis singgung persekutuan luar ini ya. Nah, jadi kita bagaimana cara menghitung panjang FH ya. Nah, kalau kita lihat ya dari penjelasan sebelumnya, garis singgung itu dia selalu tegak lurus dengan garis yang ditarik dari pusat lingkaran ya. Jadi kalau membuat garis ya dari P ya, dari pusat lingkaran yang pertama ini ya, menarik garis ini ya. Nah, oke, dia akan tegak lurus ya, akan tegak lurus. Nah,
berarti 90 derajat ya. Lalu Pak Aman juga buat tarik garis dari pusat lingkaran Q ya ke garis ini. Nah, itu ya. Dia juga tegak lurus. Jadi garis singgung itu dia tegak lurus ya. Ya, dengan jari-jari lingkaran atau pusat lingkarannya ya. Nah, anggaplah saja Pak Man tulis sini untuk jari-jari lingkaran yang pertama itu R1 ya. Jari-jari lingkaran pertama. Jari-jari lingkaran kedua itu R2 ya. Nah, lalu kita tarik lagi garis dari pusat lingkaran P ke pusat lingkaran Q. Ya, kita tarik garis dari pusat lingkaran pertama ke pusat lingkaran kedua. Begini ya. Nah, tarik garis. Oke. Berarti ini garis PQ ya. Garis PQ. Nah, sekarang kalau Pak Man ukur ya. Kalau Pak Man ukur, kalau kita lihat ya secara visual, jari-jari lingkaran pertama ini kan lebih panjang ya daripada jari-jari lingkaran kedua. Nah, coba kita tarik garis ya. Pak Man buat warna biru saja. Dari titik F ini, ya, Pak Man tarik garis ke pusat lingkaran, tapi sepanjang jari-jari lingkaran yang kedua. Ya, kalau Pak Man lirik ukur misalkan saja ini panjangnya 1, 2, 3, 4 ya. Ini ya. Sampai sini. Nah, yang biru ini adalah panjang jari-jari lingkaran yang kedua ya. Membuat sini yang biru ini adalah R2. Ya. R2. Berarti berapa panjang sisanya ini ya? Sisanya yang hitam ini. Berarti yang bagian ini ya, bagian sini sampai sini itu adalah panjangnya itu R2 R1 ya dikurang R2. Ya, panjang yang dari pusat lingkaran sampai ke yang hitam saja. Itu panjangnya R1 ya dikurang R2 ya. Kalau diilustrasikan sama saja seperti ini ya. Ini R1 terus sisanya sini R2. Berarti panjang dari sini ke sini sepanjang R1 kurang R2 ya. Nah, sekarang dari titik ini ya kita tarik lagi garis ya. Kita tarik garis ya. Ya, dia akan seperti ini ya. Dia pasti karena ininya besarnya sepanjang R2 ya, dia pasti akan kita tarik garis pasti menuju ke pusat lingkaran Q ya. Nah, lalu ini akan sama juga, dia akan tegak lurus juga ini ya. Nah, akan tegak lurus. Anggap saja titik ini membuat titik PQ, ini titik R ya misalkan ya. Ini titik R. Nah, jadi terbentuklah segitiga. Maka terbentuk segitiga PQR ya. Segitiga PQR. Nah, nanti di soal itu akan diketahui nih berapa panjang antara titik pusat lingkaran satu ke titik pusat lingkaran yang kedua ya. Nanti juga akan diketahui jari-jari lingkaran satu dan jari-jari lingkaran dua. Berarti kalau kita mencari
R key ya, ini sama saja kita dengan mencari FH ya, karena mereka sejajar ya, Nah, kalau kita mencari R key sama saja dengan kita mencari FH ya. Nah, bagaimana cara mencari R key ya? Berarti di sini R key kita gunakan Pitagoras ya. R key sama dengan ya, R key sama dengan berarti sisi miring ada PQ ya. PQ pangkat 2 dikurang PR pangkat 2. Ini R key kuadrat ya. Kita pakai Pitagoras berarti sama dengan PQ pangkat 2. Nah, PR-nya ini sama dengan R1 dikurang R2 ya. Pangkat 2. Berarti RQ sama dengan ya, sama dengan akar PQ pangkat 2 dikurang R1 dikurang R2 pangkat 2. Nah, mencari RQ sama saja dengan mencari FH ya. Sama saja karena ini sama ya. RQ ini sama dengan FH. Nah, jadi mencari persekutuan luarnya FH ya, sama saja ya. PQ pangkat 2 dikurang R1 kurang R2 pangkat 2. Nah, jadi cara mencari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu, misalkan di sini Pak Man singkat PL ya, sama dengan akar dari panjang antar pusat lingkaran dipangkatkan 2 dikurangi jari-jari lingkaran 1 dikurang jari-jari lingkaran 2 lalu dipangkatkan 2 juga ya. Nah, balakas ini panjang antar pusat lingkarannya yang PQ ini tadi ya. Nah, PQ ini tadi dikurang R1 dikurang R2. Jadi seperti itu cara mencari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, kalau kita pelajari yang sebelumnya, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, garis singgungnya itu berada di luar ya, tidak berada di antara lingkaran. Nah, kalau yang sekarang ini, garis singgung persekutuan dua lingkaran ini, garis singgungnya berada di antara dua lingkaran ini ya. Nah, di sini dia, di antara dua lingkaran. Ya. Ini dia, itu disebut garis singgung persekutuan dalam ya. Nah, yang merupakan garis singgung persekutuan dalam ini yang ini ya, yang ini ya, yang berwarna garis yang berwarna ungu ini ya. Bagaimana sih cara kita menghitung garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Yaitu kita mau mencari panjang FI ya. Gimana cara mencarinya? Nah, sekarang kita tarik garis dari titik pusat lingkaran ini ya. Dari titik P, titik pusat P ya, ke titik pusat Q. Tarik. Oke, di sini. Lalu kemudian kita tarik garis dari pusat lingkaran pertama atau titik pusat P ke garis singgungnya. Seperti ini. Ya. Dia tegak lurus ya. Tegak lurus. Terus siku-siku. Begitu juga di sini ya. Kita tarik dari pusat lingkaran Q ke titik singgung I. Nah, ya. Ini juga siku-siku. Nah, kalau kita pikirkan gimana ya cara kita menghitung panjang FI ini ya. Nah, sekarang di sini Paman buat lagi ini adalah R1 ya. Jari-jari lingkaran pertama ini R2. Ya, jari-jari lingkaran kedua.
Sekarang kita perpanjang ya jari-jari lingkaran yang pertama ini, kita tambah panjangnya sepanjang R2 ya. Jadi anggap saja ini nih ya, sepanjang 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita tarik. Perpanjang ya. Nah, misalnya kita perpanjang sepanjang R2. Ini R2 ya. Lalu kita ya, tarik lagi garis dari sini, anggap saja di sini titik R ya, titik R. Kita tarik ke pusat lingkarannya, oke ya. Nah, maka ini juga pasti tegak lurus ya. Ini juga pasti tegak lurus. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita mencari RQ, sama saja kita mencari garis singgung persekutuan dalamnya, sama saja kita mencari FI ya. Nah, bagaimana cara mencari RQ? Nah, kita lihat ternyata nih dia membentuk segitiga siku-siku ya, yaitu segitiga PQR ya, segitiga PQR dengan siku-sikunya di R ya. Maka menurut Pythagoras, PR kuadrat ditambah RQ kuadrat sama dengan sisi miringnya ya. Sisi miringnya adalah PQ kuadrat. Berarti cara mencari RQ-nya berarti RQ kuadrat sama dengan ya, PQ kuadrat dikurang PR kuadrat. Lalu PQ ini ya adalah jarak antar pusat kedua lingkaran, tetap saja PQ. Sedangkan PR ini ya, PR ini ya dari sini ya ke sini itu adalah R1 tambah R2 ya. Maka ini sebenarnya ada R1 ditambah R2 PR-nya ya. Nah, ini RQ. Ya karena panjang RQ itu sama saja dengan panjang FI ya, sama saja dan panjang persekutuan, sama saja dan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkarannya. Ya, maka RQ-nya kita ganti FI ya. FI kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang R1 tambah R2 kuadrat. FI sama dengan akar ini ya, PQ kuadrat dikurang R1 tambah R2 ya. Nah, jadi itu cara mencari panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkarannya. Nah, jadi cara mencari panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran itu, misalkan di sini Pak singkat PD ya, sebenarnya akar dari panjang antar pusat lingkaran ya, antar pusat dua lingkaran tadi dipangkatkan 2 dikurang buka kurung panjang jari-jari lingkaran 1 ditambah panjang jari-jari lingkaran kedua ya. Ya, bedanya cuma ini ya, kalau persekutuan luar itu dia jari-jarinya dikurang ya. Kalau
panjang garis lingkungan persekutuan dalam tuh jari-jarinya ditambah ya. Seperti itu. Nah, asal usulnya dari sini ya. Asal usulnya dari ini. Kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya kalian bisa menyimak di video berikutnya itu contoh soalnya seperti apa ya. Semoga bermanfaat.